Jadi sebenarnya efisiensi anggaran buat saya tidak ada ya. Karena saya melakukan efisiensi anggaran itu sejak tahun 2023. Jadi pemerintah kota Surabaya itu saya tidak lagi kerja di kantor karena kami banyak kerja di balai RW. Oke. Ini bagaimana kerja itu efektif dan efisien sehingga turun ke bawah dan menggunakan digitalisasi. Ternyata setelah saya gunakan digitalisasi dan sebagai pegawai negeri itu turun dekat dengan masyarakat, turun ke bawah kerjanya, ternyata efisiensinya sangat luar biasa. Hmm. Tanpa kami sadar, penghematan listrik, penghematan terkait dengan air itu sampai menyentuh angka 500 miliar. Oke. FGD kami tiadakan itu kami sampai 500 miliar. Ketika infrastruktur, maka kami sampaikan ke warga Surabaya, butuh banjir di kota Surabaya itu membutuhkan untuk perkampungan juga di tengah kota itu sekitar 8 triliun. Sehingga pada waktu itu kami sampaikan, kami tidak bisa mengerjakan itu karena sumber daya manusia menjadi utama. Dan itulah yang terjadi, akhirnya seperti aspal jalan yang berlubang tidak kami aspal, Mbak, cuman kami tambal-tambal begitu. Alhamdulillah dengan semua itu bisa berjalan. Dan ketika Pak Prabowo memiliki sebagai presiden memiliki kebijakan bahwa efisiensi anggaran, FGD tidak semakin dikurangkan, sosialisasi kurang, konsultan tidak digunakan, itu sudah kami lakukan di kota Surabaya. Sehingga kami pada waktu efisiensi anggaran untuk itu 1 triliun kami lakukan di kota Surabaya, sehingga meskipun pandemi COVID selama 2 tahun, saya hanya memimpin 3 tahun, saya bisa membangun jalan baru, bisa membangun rumah sakit, itu yang terjadi di Surabaya. Jadi nggak kaget juga ketika alhamdulillah karena kebijakan yang saya ambil ketika harus mengutamakan sumber daya manusia, dan ternyata Pak Presiden juga mengatakan hal yang sama, bagaimana makan gizi gratis yang dilakukan untuk kesehatan anak-anak. Itu menjadi prioritas saya pada waktu saya menjadi wali kota, termasuk menyelesaikan stunting yang awalnya 28,5% Ya. tertinggi di Jawa Timur. Ini 1,6% terendah di Indonesia dalam waktu 2 tahun. Oke.